Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Salsanurisi dengan NIM akhir 284, dan di sini saya akan memperagakan praktik sederhana mengenai dua faktor yang menyebabkan erosi, yaitu faktor LS atau kemiringan lereng, kemiringan lahan, dan CP yaitu faktor tanaman atau tutupan vegetasi. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan di sini, untuk alatnya ada ini botol aqua yang sudah dilubangi seperti ini. Kemudian ada gelas aqua kecil untuk menampung ini air nantinya. Kemudian ada bahannya adalah air dan tanah. Yang ini ada tanah dengan dominan partikel pasir. Kemudian ada tanah dengan dominan partikel debu. Nah, untuk yang pertama saya akan melaksanakan praktikum tentang kelerengan. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan perlakuan ya pada 4 botol. Di sini ada 4 botol. 2 botol di sini saya beri ganjal untuk meningkatkan kemiringan, dan yang 2 lagi ini botolnya rata, tidak ada kemiringan sama sekali. Baik, langsung kita mulai saja praktikumnya. Yang pertama ini saya akan mempraktikkan tentang pengaruh LS atau kelerengan pada faktor erosi. Di sini saya menggunakan air 200 ml. Kita mulai pada tanah dengan dominan partikel pasir yang memiliki kemiringan. Kemudian kita lanjutkan pada tanah dengan dominan partikel liat dengan kemiringan. Kemudian ini pada dominan partikel pasir yang datar. Kemudian dominan partikel debu di tempat yang datar. Nah, sudah dari 4 ini kita coba lihat ya. Ini tadi dari dominan pasir miring, ini dominan debu miring, ini dominan pasir datar, ini dominan debu yang datar. Nah, dari keempat hasil ini bisa kita bandingkan ya. Ini tadi dari dominan pasir yang miring, kemudian ini dari dominan pasir yang datar, kemudian ini kita bandingkan ya. Ini endapan dari yang miring ini lebih tinggi endapannya daripada yang datar. Kemudian dari partikel debu ini juga bisa kita lihat endapan dari partikel yang miring ini tadi lebih tinggi ya dibanding dengan yang datar. Oke, dapat kita tarik pembahasan dari praktikum tadi bahwa semakin miring suatu lahan maka tingkat erosinya akan semakin tinggi, karena saat lahan itu miring maka laju aliran air di atasnya akan semakin tinggi, dan hal itu berpotensi membawa partikel-partikel tanah yang tadinya terdetachment oleh dentuman hujan itu akan tererosi ke bawah. Sedangkan pada tempat yang datar aliran air relatif lebih rendah, sehingga partikel tanah yang terdetachment tadi meskipun ada yang terbawa oleh air, tapi sebagian besar juga kembali mengendap ke bawah seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan dengan praktikum uji faktor CP atau faktor tutupan vegetasi ya. Kita uji dengan 4 treatment berbeda dengan tanah yang sama. Ini tanpa tutupan lahan, di sini ditutupi oleh seresah. Kemudian di sini ditutupi oleh vegetasi hijau dengan daun yang lebat, yang lebar. Dengan yang di sini
ditutupi oleh rerumputan. Langsung kita mulai saja praktikumnya. Ini yang pertama pada tanah tanpa tutupan lahan. Kemudian ini pada tanah dengan tutupan serasa. Kita lanjutkan dengan tanah yang ditutupi oleh daun vegetasi lebar. Kemudian terakhir kita berikan pada yang ditutupi dengan vegetasi rumput. Baik, dari hasil tersebut bisa dibahas bahwa ini yang pertama, ini merupakan tanpa tutupan lahan setebal itu depannya. Kemudian ini merupakan yang ditutupi oleh sersa cukup tipis dan jernih airnya. Dan yang ini merupakan tanah yang ditutupi oleh vegetasi lebar, sangat jernih juga dan depannya lebih sedikit daripada yang sersa. Kemudian ini yang ditutupi oleh rumput cukup pekat dan cukup banyak endapannya, tapi tidak sebanyak yang tanpa tutupan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian atau adanya tutupan lahan pada atas lahan tentunya itu dapat mengurangi potensi erosi, karena adanya tutupan lahan itu akan mengurangi tenaga atau energi air yang mengenai tanah. Kemudian adanya tutupan lahan juga bisa mengurangi laju aliran air, sehingga pengurangan detachment terjadi, juga pengurangan transportation juga terjadi, sehingga erosinya lebih minim. Sekian presentasi praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jadi saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.